Selamat pagi, saudara-saudara semua. Mari kita dengar firman Tuhan sebelum kita berdoa. Apakah kebahagiaan itu yang dicari orang memang ada atau tidak? Apa kata firman Tuhan ya? Apakah saudara dan saya adalah orang yang berbahagia? Tentu kita semua kan sedang berada dalam kondisi yang nggak bagus-bagus amat di negeri kita ya. Tapi jangan takut, kita bisa menjadi orang yang bahagia menurut firman Tuhan. Karena hari-hari ini kita lihat banyak orang mencari kebahagiaan itu. Ada orang memakai jalan pintas untuk mendapatkannya. Tapi apa kata firman Tuhan? Jadi kalau kita bertanya masih adakah kebahagiaan di zaman yang susah ini? Jangan takut saudaraku. Masih ada harapan bagi orang percaya. Ada jaminan-jaminan yang Tuhan berikan, ada jaminan jawaban doa bagi orang percaya seperti kemarin beberapa hari yang lalu saya bawakan tentang jaminan jawaban doa. Mari kita baca firman Tuhan. Inilah kata firman Tuhan, orang yang berbahagia itu. Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini firman Tuhan. Apakah masih berlaku sampai zaman sekarang? Kita lanjut dulu. Mazmur 1 ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Bukan demikian orang fasik. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku, di sini ada dua orang ya. Ada orang benar dan orang fasik. Orang benar adalah orang yang mendapat kebahagiaan. Apakah saudara merasa sebagai orang benar? Kalau saudara orang benar di hadapan Tuhan Yesus, maka saudara akan mendapat kebahagiaan. Tapi orang fasik akan mendapat kebinasaan, firman Tuhan katakan tadi ya. Jadi namanya kebahagiaan tidak didapat karena berlimpah materi atau mencapai impiannya. Tapi saudaraku, tidaklah salah kalau kita berlebihan materi atau mencapai impiannya. Jangan terbalik-balik ya saudaraku. Jadi kalau banyak uang, wah kita namanya bahagia. Tidak seperti itu tuh, kata firman Tuhan. Orang bahagia adalah orang yang lurus atau taat atau berkenan kepada Allah, kata firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mentaati firman Allah. Jadi bukan menjadi direktur atau menjadi pengusaha atau orang banyak duit atau orang kaya yang berbahagia itu saudaraku. Tuhan tidak mengatakan demikian. Tapi orang yang mentaati firman Allah adalah yang bahagia. Jadi hari ini kita belajar, kalau saudara sesuai dengan firman Tuhan pasti menjadi yang berbahagia. Kata firman Tuhan tadi di Mazmur ayat 1a katanya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya saudara, hari-hari ini kita banyak temannya. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita perlu teman untuk kita berkomunikasi, untuk kita hidup bersama. Kita hidup ada di lingkungan perumahan atau kampung. Kita nggak hidup sendirian. Jadi kita butuh teman. Yang bagaimana? Kita butuh teman yang takut akan Tuhan.
Kita perlu menasihat-nasihatnya Dia yang berdasarkan firman Tuhan. Ya. Kata 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi firman Tuhan memberikan kepada kita untuk kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Ikutilah firman Tuhan seperti pagi hari ini mendengar kita. Punyalah teman-teman yang takut akan Tuhan. Bergaulah dengan dia. Jangan bergaul dengan orang fasik yang pikirannya sesat, pikirannya tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, orang berbahagia adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Bagaimana teman kita itu tempat kita bergaul? Apa prinsip hidupnya? Bagaimana cara hidup dia? Dan apa tujuan hidup dari teman kita itu, saudara? Apakah firman Tuhan menjadi landasan dari pergaulan kita dengan dia? Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau kita punya teman yang takut akan Tuhan, maka pertimbangannya, pikirannya akan selaras dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, orang bahagia adalah orang yang, kata Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudaraku, orang yang berbahagia adalah orang yang punya hubungan erat dengan Tuhan. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu adalah kekuatannya. Tuhan itu penghiburannya. Tuhan itu damai sejahteranya. Tuhan itu adalah sukacitanya dia. Kata Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Oleh karenanya, sukalah baca firman Tuhan setiap hari. Nikmatilah faedah dari firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya mengirimkan video kepada teman-teman di semua satelit tentang orang yang baca firman Tuhan. Biarlah itu bukan hanya sebuah video, tapi kehidupan jemaat GKKD Semarang. Jadi saudaraku, bahagia itu ada, saudara. Biarlah bahagia menghampiri hidup kita karena kita takut akan Tuhan. Yang hidupnya tidak berjalan dengan orang-orang fasik, tapi yang menikmati firman Tuhan siang dan malam merenungkannya. Mari saudaraku, kita siapkan diri kita berdoa kepada Tuhan.